Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu komik keren yang ngadaptasi kisah pewayangan ke dalam konflik bersetting masa kini. Kali ini gue bakal bahas komik Tales from the Land of Aquator's Emerald nomor 0 sampai nomor 3. Seperti biasa, gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa enggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik full color ini merupakan terbitan dari Punakawan Studios dan merupakan salah satu terbitan awal mereka mulai sekitar tahun 2016. Ada nomor 0 yang merupakan cerita lepas untuk mengenalin beberapa tokoh utama seri ini sebelum masuk ke nomor 1 sampai 3 yang nyeritain arc The Quest of Semar atau Mencari Semar. Coba kita lihat satu persatu ya komik yang merupakan limited edition ini. Komik Aquator's Emerald ini rasanya didesain sebagai suatu kolektor item, karena setiap nomornya pasti punya berbagai varian desain sampul. Untuk nomor 0 ini punya 4 varian cover. Edisi yang gue punya itu varian B dengan gambar para penakawan, sedangkan varian A dan C bergambar tokoh lainnya yaitu Fahri dan Bintang. Yang unik ada varian cover yang gambarnya kosong aja gitu. Oh iya, nomor dengan tebal 68 halaman ini adalah edisi bilingual ya. Artinya komik ini ceritain dengan dua bahasa. Jadi setengah bagian awal komik full color ini berbahasa Inggris. Dan setengah bagian kedua komiknya dibuat dalam bentuk sketsa pensil hitam putih berbahasa Indonesia. Unik banget kan? Di nomor ini juga banyak banget halaman bonus yang disematkan. Ada beberapa pin-up bonus gambar kayaknya dari teman-teman kreator di beberapa halaman. Lalu kita bisa tahu latar belakang dan wawancara singkat dengan para komikus Aquator's Emerald yaitu Ardian Syaf, Pipin Tobing, dan Noval Hermawan. Menarik sekali buat tahu proses pembuatan komik ini. Bahkan kita juga dikasih bocoran ilustrasi, pengembangan karakter, serta contoh gimana suatu halaman di komik ini dibuat dari mulai coretan sampai pewarnaan. Gak lupa juga ucapan terima kasih dan profil singkat tim yang ngerjain komik nomor 0. Pokoknya, bikin kita penasaran untuk nunggu nomor berikutnya deh. Terakhir di back cover ada sedikit penjelasan singkat mengenai latar pemilihan kata Aquator's Emerald untuk seri komik ini. Pastinya kalian tahu dong karena hubungannya dengan nama Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Oh iya, gue juga dapat bonus pembatas buku keren nih berbentuk karambit yang jadi senjata Bintang, salah satu tokoh di komik ini. Walaupun gue agak lupa ya ini bonus karena gue beli nomor 0 aja atau karena beli set lengkapnya sampai nomor 3. Lanjut ke nomor 1 yang merupakan kisah pembuka arc Mencari Semar. Nomor dengan 68 halaman ini punya beberapa varian cover, bahkan ada versi covernya dengan gambar yang beda tentunya. Yang gue punya ini varian A, sedangkan varian B bergambar tokoh Bintang dan para punakawan. Kali ini ada sedikit perbedaan karena Ardian Syaf harus undur diri dari proyek ini karena satu dan lain hal. Tapi proyek ini tetap jalan, bahkan kita dapat cerita full color berbahasa Indonesia. Walaupun tokoh utama Fahri harus diganti namanya nih jadi Arif buat menghormati Ardian karena nama Fahri terinspirasi nama anak beliau. Karena terbit di tahun 2017, di cover dalam ada sedikit penghormatan buat para legenda komik Indonesia yang meninggal di rentang 2016 sampai 2017. Ada Pak Hasmi, Pak Jair, dan Pak Kusbram. Beberapa bonus pin-up atau artwork di komik ini juga memberi penghormatan untuk para legenda tersebut. Di nomor 0, kita juga mendapat beberapa bonus halaman berisi catatan kreator, sketsa desain, dan proses pengembangan dari sketsa hingga menjadi halaman komik yang diwarnai. Proses dibalik pembuatan cover dan wawancara singkat dengan kreator, pada halaman belakang kita juga bisa melihat sinopsis komik ini. Untuk nomor 2-nya, komik full color dengan total 72 halaman ini punya 3 varian sampul dengan cover ini sebagai varian A-nya. 2 varian sampul lain bisa kalian lihat seperti ini loh. Bahkan, kali ini Punakawan Studio memberi varian Virgin yang tanpa dituliskan teks judul serta informasi komik lainnya di halaman muka. Kali ini nggak ada bonus halaman di balik layar pembuatan komik yang dimasukin. Tapi kita justru dapat 4 halaman bonus kisah rahasia Aquator Emerald berjudul Time After Time dengan format sketsa pensiling hitam putih karya komikus Malaysia Sheldon Goh. Penasaran kan bonusnya kayak apa? Harus baca langsung nih kayaknya. Seri Aquator Emerald Mencari Semar ini pun tamat di nomor 3 dengan tebal 76 halaman full color dan total ada 5 varian cover buat nomor ini dengan 1 harian hardcover. Untuk yang gue punya ini varian A dengan ragam varian lain kayak gini loh. Kita juga dapat bonus eksklusif card bergambar punakawan lengkap dengan tanda tangan kreatornya. Selain itu ada beberapa halaman tambahan bergambar punakawan dengan bentuk chibi, desain karakter, serta halaman promosi tentang kerjasama Punakawan Studios dengan kartu flash yang bisa kita beli jadi kartunya bergambar punakawan gitu loh.
Di akhir ini ada juga halaman ucapan terima kasih dari sang kreator atas berhasilnya seri ini hingga selesai. Dan yang cukup unik ada halaman pengenalan asosiasi Claw atau Cat Lovers Around the World. Nyambung banget nih buat para pecinta kucing. Pada back cover kita temui lagi nih sinopsis cerita dan sekarang dilengkapi informasi sosial media serta akun Tokopedia buat yang tertarik beli komik ini. Jadi untuk harganya bisa cek langsung di sana ya. Secara umum selain beberapa nomornya, komik ini dicetak dalam bentuk soft cover dengan ukuran 25,5 x 17 cm. Dicetak di atas art paper, komik ini diproduksi dengan kualitas yang sangat baik dengan kolaborasi berbagai kreator yang keren. Untuk cerita secara umum dibuat oleh Noval Hernawan. Untuk ilustrasi penciling selain Noval ada juga Ardian Syaf yang terlibat di nomor 0. Kemudian untuk nomor berikutnya ada Pipin Tobing serta Eri Gaudiamo dan Arisna KB di luar Sheldon Goh yang bikin bonus komik untuk nomor 2 ya. Untuk pewarnaan dibantu oleh Chris Ariswenda, Iwan Joko Triyono, Slamet Mujiono, Arisna KB dan Diki Maulana serta Sanju Nivanggune khusus cover nomor 0. Kemudian spesifik buat nomor 0 juga ada keterlibatan Hosiana Daniel Agultom dan Yuni Sudarmo sebagai penerjemah teks karena kan bilingual gitu. Gimana? Lihat banyaknya seniman yang ikut serta makin penasaran kan? Nah, yuk kita masuk aja ke bagian berikutnya. Kita masuk ke bagian ceritanya ya. Secara umum ini adalah kisah petualangan para punakawan yaitu Petruk, Gareng, dan Bagong mencari Semar di mana mereka dipertemukan pula dengan Arif seorang polisi indigo serta Bintang, tour guide blasteran yang pemberani. Kalau kita rinci sedikit di nomor 0 kita bakal dikasih pengenalan awal tentang siapa para punakawan dan gimana mereka menitis di dunia modern. Dilanjutkan dengan reputasi dan masa lalu Bintang yang ternyata memiliki keturunan Belanda beraksi di tempat eksotik dan ditakuti para pemburu gelap. Terakhir, kita melihat masa lalu kelam Fahri yang di nomor selanjutnya dipanggil Arif, seorang polisi indigo yang memiliki kekuatan khusus dan bisa melihat hal mistis. Kisah teaser ini diceritain dengan singkat dan padat di nomor 0 yang membuat kita penasaran buat masuk ke cerita utamanya. Komik 1-3 menceritakan plot utama kisah dari tanah Zamrud Khatulistiwa ini. Kisah yang berjudul Mencari Semar atau The Quest of Semar sebenarnya berpusat pada suatu artefak sakti yaitu Kitab Kalimasada. Pastinya kalian yang ikutin cerita wayang familiar ya dengan benda ini. Pada nomor pertama bisa dibilang adalah setting cerita yang menjelaskan gimana para punakawan bisa bertemu dengan Arif dan Bintang. Bisa dikatakan ada dua plot utama yaitu kisah Arif yang mengantarkan kitab Kalimasada ke para punakawan yang menitis dan menyamar sebagai manusia. Lalu ada kisah Bintang dalam penyelamatan turis yang diculik oleh Nyi Roro Kidul. Keduanya akhirnya bertemu dan saling berseteru karena penghuni Laut Selatan ternyata mengincar pula kitab itu. Uniknya muncul juga para Punakawe atau tiruan punakawan yang persis dengan Bagong, Gareng, dan Petruk, tapi berada di sisi yang berlainan. Setelah setting dan konflik yang dibangun di nomor pertamanya, nomor 2 semakin menambah porsi aksinya lewat pertarungan para Punakawe dan penghuni Laut Selatan yang menculik anggota punakawan sehingga meminta tebusan berupa kitab Kalimasada. Banyak hal yang terjadi di komik penghubung sebelum klimaks ini. Di antaranya, petunjuk mengenai keberadaan Semar yang asli, lalu kondisi Arif yang membuatnya tidak bisa terus bertarung, hingga kemunculan raksasa monyet putih. Tentunya di akhir nomor ini muncul pula sosok luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh para protagonis kita. Kalian harus lihat sendiri sih, sepertinya biar seru. Konflik yang dibangun dengan baik di dua nomor pertamanya ditutup dengan bombastis pada nomor ketiga. Di bagian ini terjadi pertempuran besar antara Punakawan bersama sosok kuat dengan kitab Kalimasadanya melawan Punakawe dan kubu Laut Selatan dengan monyet raksasanya. Pertarungan ini berlangsung hebat bahkan sampai keluar angkasa loh. Di sini juga akhirnya diketahui sebenarnya siapa Punakawe dan apa motifnya bersama kubu Laut Selatan. Sosok Kanjeng Ratu Kidul juga menjadi salah satu sosok penting yang berperan mengakhiri konflik ini. Uniknya di akhir pertempuran, para jagoan seperti Bintang dan Arif bahkan mendapat power up gitu kekuatan baru dan rasanya siap buat petualangan berikutnya. Komik ini menarik karena para tokoh yang terlibat di dalamnya memiliki karakter yang unik serta motif yang jelas. Para Punakawan dan bahkan Punakawe pun terasa sebagai satu unit kelompok yang solid dan punya visi yang sama. Selain itu banyak misteri yang pelan-pelan terkuak dan dijelaskan dengan baik seperti di mana Semar berada dan siapa sebenarnya Punakawe, lalu apa juga motif Nyi Roro Kidul. Semua simpul itu dijelaskan dan ditutup dengan baik di komik nomor 3. Bahkan komik nomor 0 menambah latar tokoh yang apik untuk melengkapi arc Mencari Semar ini. Kisah bonus dari Sheldon Goh juga memberi dimensi terhadap cerita Ekuator Emerald secara keseluruhan. Bagian menarik lainnya dari komik ini adalah berbagai legenda dan cerita rakyat yang turut dimasukkan ke kisah ini, bahkan untuk saya cukup menambah wawasan tentang budaya lokal.
Mulai dari kisah pewayangan Mahabharata, serta punakawan yang hanya ditemukan di Indonesia, kisah tentang Semar dan kerabatnya, bahkan sekelumit cerita Ramayana, kemudian tentang misteri Laut Selatan yang diawasi oleh Nyi Roro Kidul, serta Kanjeng Ratu Kidul, dua entitas yang ternyata beda loh. Ada pula beberapa subteks konservasi alam dan budaya yang dibawa oleh tokoh bintang walaupun dirinya adalah blasteran. Dan tentunya kota Jogja yang menjadi latar utama kisah ini dipadukan dengan sangat baik, membawa kita berasa sangat dekat dan bisa merasa kehangatan kota Jogja di tengah segala konflik yang dialami tokoh utama. Intinya komik ini berhasil bikin gue nyari tahu beberapa hal tentang pewayangan dan Jogja, menggambarkan betapa berkesannya cerita yang disampaikan. Sekarang kita masuk ke gambar dan teksnya ya. Selain plot ceritanya yang padat, komik ini juga dibuat dengan ilustrasi yang penuh warna dan aksi oleh lebih dari satu orang pensiler dan koloris. Dengan gambar yang terinspirasi gaya barat, kolaborasi ini digambar dengan cukup detail, baik untuk gambar latar atau dinamika gerakan tokohnya. Banyaknya kreator membuat kita bisa melihat perubahan gaya pada beberapa bagian komik, walaupun masih terasa cukup kohesif dan senada. Banyaknya adegan aksi di komik ini dieksekusi dengan baik juga oleh para ilustratornya, sehingga setiap pukulan bahkan jurus yang dikeluarkan tiap tokohnya terasa nggak kaku dan memberi dampak pada lawannya. Untuk aspek paneling cukup sederhana, tapi efektif menyampaikan tiap momen yang dipilih secara pas. Alur bacanya juga nggak bingungin, walaupun terkadang banyak hal yang terjadi di tiap halamannya. Komik ini juga banyak masukin halaman splash full satu halaman, sehingga seringkali kita merasakan penekanan adegan penting di tiap nomornya. Dan juga ada banyak loh beberapa halaman spread. Selain itu yang patut diapresiasi adalah pewarnaannya yang cerah, tapi bisa menyesuaikan dengan suasana yang terjadi. Pada adegan dramatik serta dialog di kota Jogja misalnya, kita bisa ngerasain kehangatan kotanya. Tapi saat adegan aksi pertarungan yang sengit, ada atmosfer yang sedikit kelam tentunya ditambah dengan berbagai garis aksi. Bahkan gak jarang luka dan darah juga ditunjukin di komik ini. Mungkin kategorinya komik remaja ya. Beberapa efek spesial seperti tubuh dan senjata yang berpendar, serta ledakan dan benturan juga disematkan secara menggelegar. Dari semua hal menarik di komik ini, menurut gue desain karakter menjadi bagian yang paling menonjol. Punakawan digambarkan mengikuti zamannya, di mana kita sempat melihat kostum zaman pewayangan hingga pakaian saat menitis jadi manusia dan beraksi di masa modern. Sedangkan Punakawan cukup bisa dibedakan dengan pendekatan kostum wayang orang. Para tokoh dari Laut Selatan juga punya rupa yang sangat eksotis dan mengerikan, terutama manusia ubur-ubur dan gurita. Sedangkan Arif dan Bintang selaku protagonis manusia punya desain praktis yang gak kalah keren. Berbagai jurus mistis yang dikeluarkan kedua kubu juga semakin memanjakan mata kita sebagai pembaca. Pokoknya gabungan desain karakter, line art, dan pewarnaan bikin setiap aksi di komik ini terasa sangat spesial. Salut banget buat kreatornya. Untuk teks pada balon dan kotak-kata terasa cukup mudah dibaca ya. Komik ini juga banyak memakai balon bertingkat, tapi penataan yang baik membuat kita sebagai pembaca tidak mengalami kesulitan saat membaca dan mengikuti alurnya. Beberapa efek suara juga muncul pada adegan aksi, tapi bukan menjadi hal yang dominan dari sisi kemunculan hingga ukuran teks. Dialog yang digunakan tidak terasa kaku walaupun menggabungkan sisi formal dan informal. Ada juga candaan yang dilempar oleh para punakawan dan cukup menghibur, bahkan kadang mengandung easter egg dari kisah atau komik lain. Secara keseluruhan, aspek gambar lebih dominan dari teksnya, tapi menjadi bagian yang sangat penting untuk menjelasin narasi dan menggerakkan cerita dari awal sampai akhir. Jadi, gimana kesan gua komik ini? Melalui ilustrasi dan pewarnaan yang super keren dipenuhi dengan adegan aksi yang disematkan mitologi pewayangan serta misteri Laut Selatan, rasanya komik ini sayang banget buat dilewatin. Terlebih banyak banget nih bonus halaman di belakang layar dan juga aksesoris lainnya yang bikin komik ini benar-benar jadi limited collector edition, terutama berbagai varian covernya ya. Jadi buat yang penasaran untuk beli bisa langsung cek Tokopedia Aquaterus Emerald nih. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!